Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali dengan kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan di kebaktian Walonggung ini. Kami percaya semua apa yang kita dapat untuk kita bisa memuji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada Sabtu hari ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan setiap situasi, kondisi yang ada Tuhan, kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu di saat-saat seperti ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu terlebih besar di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan setiap hari, karena kami tahu Bapa, Yesus Tuhan adalah lebih besar Tuhan dibandingin dengan masalah yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, persiapkan kami untuk kami bisa menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, setiap lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Mari kita siapkan hati untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyi sebuah lagu. Karena Engkaulah Yesus Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami bisa menaruh Tuhan isi hati kami, mendengarkan isi hati kami Tuhan, bahwa Yesus Tuhan selalu menjaga, melindungi setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. namun karena firman
yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita sama-sama katakan lagu ini. Kekuatan di hidup kami Tuhan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi. Melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau yang sayang. Haleluya. Benar Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman hari ini Tuhan yang kami dengar Tuhan bisa menguatkan kehidupan kami, meneguhkan kehidupan kami Tuhan. Karena kami tidak berjalan sendiri Tuhan, karena Engkau-lah Yesus Tuhan yang berjalan terlebih dahulu Tuhan di dalam setiap perancangan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Amin. Mari sebelum kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan, nyanyikan pujian Karena Salib-Mu aku hidup, karena salib-Mu aku mendapatkan kemenangan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur Tuhan memberkati akan bagian firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Sungguh hati kami
tertuju kepada Tuhan, khususnya pada masa-masa di mana kami memperingati akan kematian-Mu, bahkan menyongsong akan kebangkitan-Mu besok ya Tuhan. Hati kami tertuju kepada Tuhan. Kau kuatkan, Kau teguhkan, bahkan menjadikan setiap kami anak-anak Tuhan yang bisa menghormati, respect kepada Engkau dengan segenap hati ya Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup, yang melakukan mujizat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih hamba-Mu berdoa, firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sebentar akan belajar firman Tuhan. Mari kita akan buka bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-32. Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kemarin kita sudah bersama-sama merayakan akan Good Friday, di mana kita melihat perjalanan Tuhan Yesus menuju kepada kayu salib. Dan kita hari ini mencoba merenungkan ketika perjalanan ke Golgota itu ada seorang yang disebut dengan Simon dari Kirene yang kemudian didapati oleh tentara Romawi dan dipaksa untuk boleh memikul akan salib Tuhan sampai ke Golgota. Saudara, Simon berasal dari Kirene, itu bagian daripada Afrika tapi yang di bagian utara, dan dia adalah termasuk seorang Yahudi yang tidak tinggal di daerah Israel. Dia disebut sebagai Yahudi diaspora yang tinggal di luar Yahudi. Dan biasanya mereka itu setiap tahun orang Yahudi itu punya kebiasaan-kebiasaan khusus untuk datang menuju ke Yerusalem. Dan mereka kumpul, mereka punya rumah ibadat itu adanya di Yerusalem. Dan Simon ini adalah seorang yang taat kepada agama, dan dia sudah mengupayakan bagaimana bisa ke Yerusalem untuk beribadah dalam ibadah Paskah. Apa dikata? Pada waktu dia memasuki kota Yerusalem, dia melihat ada satu arak-arakan, dan dia melihat di situ ada seorang yang dia tidak kenal yang sedang mengangkat salib menuju ke satu tempat. Dan persis di depan dia orang itu jatuh, dan kemudian tentara Romawi memegang dia dan memaksa dia untuk memikul salib daripada orang yang dia tidak kenal, yang akhirnya dia tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Simon merasa dipaksa karena dia tidak mau, dia tidak expect datang ke Yerusalem, kemudian dia akan mengangkat salib itu menuju ke Golgota. Sebetulnya dia tidak mau, tapi dia dipaksa oleh tentara Romawi. Tapi perhatikan, ada satu momen yang luar biasa. Ketika dia mengerjakan, walaupun dia terpaksa, dia pikir nanti, ya sudahlah, kasihan juga. Kenapa dia mau? Mungkin dia melihat Yesus kasihan juga. Sudah seperti begitu payah, tapi tetap harus mengangkat kayu salib untuk menuju tempat di mana disalibkan. Atau mungkin dia juga melihat bahwa tidak ada kesempatan yang lain, tidak ada pilihan yang lain. Orang begitu banyak dan orang sedang begitu brutalnya. Saudara, kalau saudara melihat kemarin film yang kita kita postingkan, bagaimana Tuhan melewati apa yang disebut dengan Via Dolorosa. Begitu banyak orang yang mengelilingi dia menuju ke salib itu. Bagi tentara Romawi mungkin itu juga adalah kesempatan untuk mengolok-olok Yesus lebih lagi. Sebab apa? Mereka mengecek Yesus dengan cara memberikan jubah, dengan cara memberikan crown atau mahkota, dengan cara dia memberikan
tongkat dari bulu. Bahkan dia memberikan penghormatan. Mungkin dia mau puaskan hatinya untuk menghujat dan mengolok Yesus. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara, raja kan pasti ada pelayannya. Nah, ini aja diambil. Saudara, banyak tafsiran-tafsiran tentang peristiwa di mana Yesus jumpa dengan Simon yang dikatakan dari Kirene ini. Bagi Simon, dia nggak mau karena dia tahu. Dia sangat terpaksa karena dia tahu. Memikul salib itu adalah suatu kehinaan. Apalagi pada saat itu orang Romawi mengolok-olok Tuhan. Itu sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Dia datang bukan untuk itu. Dia datang untuk satu perayaan Paskah yang dia sudah siapkan. Mungkin 1 tahun sebelumnya. Karena untuk orang datang dari luar kota ke Yerusalem membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan biaya, membutuhkan banyak persiapan. Dan hatinya sudah penuh sukacita karena akan beribadah di Yerusalem. Tetapi pada kenyataannya, begitu dia masuk pintu, Alkitab berkata, begitu memasuki pintu kota itu, dia dipaksa untuk mengangkat salib itu menuju ke Golgota. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kehidupan daripada Simon itu setelah dia bertemu dengan Yesus dan mengangkat salibnya menuju ke Golgota itu? Markus pasal 15 bisa memberikan sedikit gambaran. Markus 15 ayat yang ke-21 disebutkan, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah dari Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu memaksa, atau orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Matius tidak menjelaskan siapa Simon itu, cuma disebutkan dari Kirene. Tetapi Markus menjelaskan bahwa orang itu adalah bapak daripada Alexander dan Rufus. Saya tidak bisa menjelaskan panjang dari sini, tetapi ada satu ayat yang menjelaskan siapa itu Rufus. Roma pasal 16 ayatnya yang ke-13 berkata begini, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Paulus menyebut ibu daripada Rufus itu dianggap sebagai ibu rohaninya. Tadi dikatakan Simon itu adalah bapaknya Alexander dan Rufus. Jadi rupanya perjumpaan Simon dengan Tuhan Yesus menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya mengubah kehidupan Simon yang dulunya tidak kenal siapa Yesus. Maka saya selalu katakan, perjumpaan dengan Yesus, apapun keadaannya, pasti mengubah akan kehidupan seseorang. Bahkan kalau kita pelajari bersama-sama, rupanya setelah perjumpaan dengan Yesus, saya percaya pada waktu Yesus salib dia nggak pergi, saudara. Pertama-tamanya mungkin dia hanya mau mengangkat akan salib itu, dan dia akan tinggalkan karena dia mau ke Yerusalem, mau ke tempat di mana dia beribadah secara Paskah. Tapi ketika matanya bertatapan dengan mata Yesus, saya bayangkan pada waktu dia mengangkat, dia dapatkan kedamaian yang luar biasa. Mulanya terpaksa, tetapi sekali lagi perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah kehidupan yang ada. Dan Alkitab walaupun tidak spesifik, tapi kita bisa melihat ada perubahan dalam kehidupan dari Simon dari Kirene itu. Sejak itu hatinya berubah. Bahkan dia cerita kepada istrinya, kepada anak-anaknya Alexander dan Rufus. Dan Alkitab mencatat mereka menjadi orang-orang, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 13, saudara bisa mendapati rupanya Simon menjadi seorang pelayan jemaat yang luar biasa. Dia menjadi salah seorang pengajar di jemaat Antioquia,
jemaat yang mula-mula, orang disebut sebagai Kristen. Dan bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayatnya 1 dan 3 menceritakan Simon termasuk penatua yang menumpangkan tangan atas Barnabas dan Saulus atau Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya hidupnya dirubah sedemikian rupa. Karena apa? Walaupun dia dipaksa, tetapi tatapan mata dengan Tuhan membuat hidupnya tertarik oleh Yesus. Biasanya kan orang yang disalib itu pasti akan marah-marah, akan menghujat, akan melakukan sesuatu. Simon ini rupanya tidak melihat itu terjadi pada Yesus. Diolok, dihujat, mulutnya terdiam. Seperti kata Yesaya, bungkam, tidak melakukan pembalasan. Bahkan ketika dia disalib, dia tidak mengumpat. Dia bisa, saya percaya dia ada di situ. Karena hatinya begitu berubah dengan seorang yang harusnya adalah orang yang tidak baik. Hanya orang yang tidak baik, hanya orang yang dikutuk, hanya orang yang berbuat dosa besar yang disalib. Tetapi dia melihat pada diri Yesus, tidak ada bantahan. Bahkan dia berkata, ampuni Tuhan buat mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Simon, orang agamawi itu, rupanya hidupnya berubah menjadi percaya kepada Yesus. Dan Alkitab mencatat dia menjadi pelayan Tuhan yang tangguh. Ada satu perjalanan iman yang menarik yang kita bisa pelajari pada suasana Paskah ini. Ya, sebetulnya menjadi anak Tuhan, apa sih yang dituntut dari Tuhan? Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya perhatikan saudara, Simon ini mengangkat salib Tuhan Yesus atau mengikuti jalannya Tuhan Yesus, mulai dari ketika dia belum percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan bahkan dengan terpaksa buat Tuhan, mengubah hidupnya, keluarganya, bahkan menjadi pelayan Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Apa yang dituntut Tuhan? Murid-muridnya diminta dua hal. Pikul salib, ikut Tuhan Yesus. Satu lagi, menyangkali akan dirinya sendiri atau melupakan keinginannya sendiri. Apakah kita mau memikul salib yang Tuhan percayakan kepada kita? Kalau Simon sebelum percaya kepada Yesus, dia melakukan dan hidupnya diubah. Apalagi kita yang berkata kita orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan lari daripada salib yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Salib adalah simbol penderitaan dan simbol dari hidup yang uncomfortable, tidak enak. Tetapi kita semua harus siap dan tetap setia ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tentunya kita harus juga mengambil bagian di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau akhiri. Allah punya satu anak yang tidak berbuat dosa. Namanya Yesus. Allah tidak punya anak yang tidak menderita. Saya ulangi, Allah punya satu anak yang tidak berbuat dosa. Namanya Yesus. Allah tidak punya anak yang tidak menderita. Artinya, apabila Bapak, Ibu, Saudara semua tidak pernah menderita, mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian bukan anaknya Tuhan. Karena anak Tuhan
pasti diizinkan penderitaan terjadi di dalam kehidupan yang ada. Salib kita berbeda-beda, ada yang pendek, mungkin ada yang lebih besar, ada yang berat, ada yang lebih ringan. Setiap anak Tuhan salibnya berbeda. Ada ilustrasi, satu kali ada seorang anak atau anak-anak Tuhan suruh bawa salib naik ke atas bukit. Ada satu anak itu agak nakal, ya. Dia ngangkat keberatan, dipotong dikit. Nah deh, enak. Lebih ringan. Dia lihat temannya, udah berat kelihatannya. Beberapa langkah lagi, aduh masih berat, potong lagi. Lihat temannya, masih ngangkat. Ini lebih ringan. Nakal dia, saudara. Sebentar-sebentar salibnya dipotong. Sebentar-sebentar salibnya dipotong. Rupanya setelah sampai ke puncak bukit, ada jurang yang memisahkan antara satu tempat dengan surga. Jurang itu lebarnya persis satu salib itu. Tapi salibnya sudah kecil, nggak nyampe, saudara. Salibnya nggak nyampe. Itu sebabnya jangan dipotong salib yang ada di dalam kehidupan saudara. Pakai itu, lakukan itu. Ingat, Matius pasalnya yang ke 10 ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, janganlah memohon kepada Tuhan untuk mengangkat salib yang besar atau berat dari hidupmu. Tapi mintalah kepada Tuhan supaya punggungmu diberi kekuatan untuk mengangkat salib dan membawanya sampai akhir. Selamat berjuang dalam perjalanan iman yang menarik bersama dengan Tuhan. Kabarkan Injil supaya lebih banyak lagi orang yang dibawa kepada Tuhan. Selamat menjelang Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu minta supaya hati kami dipenuhi dengan perjumpaan dengan Tuhan, yang kami percaya Tuhan akan mengubah kehidupan kami. Mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini merasa terpaksa mengiring kepada Tuhan. Tetapi setiap perjumpaan dengan Tuhan akan membawa kehidupan yang luar biasa. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Biar Engkau putus kuatkan. Mungkin ada beban-beban persoalan, masalah yang dihadapi. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan sanggup untuk mengangkat dan sanggup untuk membuat pundak kami menjadi kuat, mengatasi atau mengangkat salib yang Tuhan percayakan. Karena firman-Mu berkata, tidak ada yang melebihi kekuatan kami. Engkau mengajar kami, Engkau melatih kami, membuat iman kami semakin tumbuh di hadapan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biar firman-Mu termeterai di dalam hati setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Mau hidup seturut kehendak
semua, melayanimu di bumi, di surga. Kau ajakku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk hidup bermakna bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk GKI Penua yang dikasih Tuhan, apa kabar? Tentunya luar biasa. Senang kita bisa beribadah bersama-sama lagi hari ini. Saya mau mengingatkan kita akan mengikuti ibadah Paskah besok jam 11 siang bersama-sama secara online by Facebook atau YouTube. Kembali kebaktian Wolonggong akan kita adakan kembali pada Sabtu 25 April jam 2 siang secara online, dan doakan, ajak jiwa-jiwa untuk diberkati bersama. Untuk offering, Bapak Ibu silakan untuk mentransfer offering Bapak ke Ibu untuk ke Indonesia Christian Fellowship dengan BSB number 082 332 untuk akun number 835940914. Terima kasih. Sekian warta jemaat untuk siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan dan beberapa pengumuman yang akan datang, dan saatnya kita akan berdoa syafaat. Saya mau ngajak semuanya bisa konsentrasi, yuk sama-sama walaupun di rumah masing-masing kita bangkit berdiri, yuk bergandengan satu dengan yang lain, satu keluarga bersehati. Kita sepakat, mari kita naikkan doa-doa kita, memberkati kota, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami saat ini bersehati ya Tuhan, bersepakat. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh situasi yang ada ya Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak kebetulan bahkan Kau mati di atas kayu salib itu karena kasih Tuhan. Kami sungguh bisa merasakan ya Tuhan situasi keadaan ini karena kasih Tuhan. Bahkan kami boleh membagikan kasih itu kepada saudara kami ya Tuhan, yang saat ini kehilangan job, kehilangan pekerjaan, harus tinggal di rumah, mungkin susah kehidupan yang ada ya Tuhan. Saat ini biarlah kami mempraktekkan, menyampaikan apa yang Engkau menjadi teladan dalam hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau itu rela menyerahkan hidup-Mu buat setiap kami. Bahkan karena kasih-Mu kami ini boleh hidup. Karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu itu Tuhan, dosa-dosa kami diampuni. Yang seharusnya kami ini orang berdosa menerima apa yang sudah kami kerjakan itu dosa, tetapi Engkau rela mati buat setiap kami. Tuhan Yesus, ajari kami untuk mempraktekannya Tuhan, kasih-Mu kepada sesama kami, kepada saudara kami ya Tuhan. Biar melalui keadaan yang ada, situasi saat ini, di mana beberapa orang merasakan mungkin ketakutan ya Tuhan, kekhawatiran ya Tuhan, tetapi biarlah melalui perkara ini juga mereka boleh dimenangkan.
datang kepada Tuhan dan jiwa mereka diselamatkan. Pakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di Penuai ini Tuhan Yesus. Kemanapun kami melangkah, kemanapun Kau temui Tuhan. Oh sungguh Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi iman kami terpraktekkan Tuhan. Percaya kami kasih itu menyampaikan akan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga doakan Tuhan untuk pemerintahan Sydney ini ya Tuhan, Australia ini ya Tuhan. Tak habis-habisnya kami mintakan hikmat yang datang dari Tuhan memenuhi setiap pemerintahan di tempat ini ya Tuhan. Biar keputusan, kebijakan itu ada untuk seluruh rakyat di Sydney ini ya Tuhan, di Australia ini ya Tuhan. Kebijakan-kebijakan yang baik untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk mendatangkan kesejahteraan buat setiap orang-orang yang tinggal di Sydney ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau itu jawaban dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi kami mengangkat untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun, biar penyertaan-Mu nyata. Kekuatan penghiburan, bahkan janji-janji firman-Mu itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami juga memberkati jemaat-Mu di Wollongong ya Tuhan, Pak Pasonomer ya Tuhan, biar Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, misi dan bahkan yang dikerjakan hari-hari ini. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Berkati kota Wollongong ya Tuhan, dari barat, utara, timur dan selatan. Kau semakin melawat untuk daerah ini ya Tuhan. Kami percaya banyak jiwa dimenangkan dan lebih-lebih lagi dimenangkan karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap umat-Mu, menyerahkan satu persatu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat yang maha tinggi. Tiba saatnya kami mengangkat tangan kami dan mengadakan wajah kami menerima berkat yang datang dari Tuhan. Jemaat GKI Penuai yang luar biasa, bahwa berkat Tuhan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita dari Allah Bapa, persekutuan kasih serta penyertaan penghiburan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.